seperti ini perlu di asal break ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kalau ada yang manjang seperti ini teman-teman ya, ini di asal break di sini. Nah, dipotong seperti ini. Biar nanti ini akan kecoklatan teman-teman dan mata batnya akan membesar. Ini juga sudah kami asal break seperti ini. Ini di asal break ya. Nah, di asal break nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mau sharing ya, mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang perawatan anggur tabu lampot. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur. Dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen kami menyediakan konsultasi. Baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya. Ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula, pada kesempatan kali ini kami mau sharing ya, mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang perawatan anggur di pot atau yang sering disebut dengan tabu lampot anggur teman-teman ya. Nah, seperti yang kami pegang ini teman-teman ya, ini tabu lampot kami, di belakang ini tabu lampot semua teman-teman ya. Dan ini juga sudah ada yang berbuah teman-teman. Tentang model rambatan, beberapa waktu yang lalu ada yang WA ke kami untuk, Pak Eko, gimana sih cara pembuatan dan perawatan yang modelnya itu seperti sarang burung gitu ya. Jadi, ya seperti ini. Ini adalah model rambatan sarang burung teman-teman ya. Jadi ini sangat simpel sekali ya. Kalau rata-rata seperti ini kan ya, ada 2 atau 3 di sini bertumpuk seperti ini. Ya, lalu dilingkarkan. Dan yang ini adalah model rambatan sarang burung teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini cuma ada kami kasih 4 tiang seperti ini dan dilingkarkan di sini. Jadi prinsipnya cuma tiang ini penyangganya di tengah sini, terus yang di atas sini dilingkarkan ini teman-teman ya. Nah ini sangat sederhana sekali ya, dilingkarkan seperti ini. Ya. Jadi kalau model rambatan seperti ini teman-teman ya, teman-teman nggak usah bingung mana mencari primer, sekunder, tersier teman-teman ya. Intinya apa? Intinya suburkan aja tanamannya ya. Nah, seperti ini, nih tarik sini teman-teman. Nah, ini. Intinya apa? Intinya disuburkan aja tanamannya ya. Dan jangan lupa dilakukan axial break teman-teman. Ya seperti ini. Ini kan bingung kalau seperti ini ya. Mana sekundernya di mana? Mana tersiernya gitu. Jadi nggak usah bingung teman-teman ya. Pokoknya disuburkan aja, nanti biarkan saja liar cabang-cabangnya. Nah, seperti ini perlu di asal break ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kalau ada yang manjang seperti ini teman-teman ya, ini di asal break di sini. Nah, dipotong seperti ini. Biar nanti ini akan kecoklatan teman-teman dan mata batnya akan membesar. Ini juga sudah kami asal break seperti ini. Ini di asal break ya. Nah, di asal break nanti ini mata tunas atau batnya akan membesar. Dan kalau sudah membesar, itu gimana caranya Pak Eko supaya berbuah ya? Kalau sudah membesar, ya tinggal motong aja teman-teman ya. Tinggal motong aja, semisal seperti ini. Nah, ini tinggal motong aja, dipotong di sini, yang dibuahkan yang di sini. Cari batnya yang potensial. Bat potensial itu yang seperti apa? Bat potensial itu adalah bat-bat yang melenuk-melenuk istilahnya teman-teman ya. Jadi batnya itu bulat ya, bukan bat yang runcing. Kalau ini belum siap untuk dibuahkan teman-teman, jadi batnya masih runcing-runcing ya. Ini masih ada yang hijau. Nah, dan kalau ada tunas airnya seperti ini biasanya kami buang aja tunas airnya seperti ini.
biar tidak mengganggu bat. Nah, seperti ini. Nah, ini dibuang aja. Biar batnya membesar, teman-teman ya. Batnya membesar, namun tunas air yang berada di ujung jangan dibuang, teman-teman ya. Ya, seperti ini kan ke sini. Ini yang di ujung-ujung ini jangan dibuang ya. Kenapa? Supaya bat yang nantinya kita persiapkan untuk pembuahan itu tidak pecah dini. Nah, kalau batnya pecah dini, itu mengakibatkan biasanya kurang bagus, teman-teman ya, dalam memunculkan bunga. Jadinya kita harus persiapan, belum dipersiapkan ternyata pecah. Nah, ternyata tidak membawa bunga, kan eman-eman, teman-teman ya. Jadi seperti yang kami utarakan tadi di depan, suburkan dulu aja tanamannya. Kalau sudah tanaman subur, nanti pembuahan itu mengikuti, teman-teman ya. Nah, ini cara yang sangat simpel sekali ya. Ini cuma di pot ukuran sekitar 35 cm, teman-teman ya. 35 liter maksud kami. Nah, ini hanya untuk display ya. Nah, untuk display seperti ini. Nanti buahnya itu letaknya di sini, teman-teman ya. Setelah dipotong keluar buah, ada memanjang lagi kan ya. Batangnya dilingkarkan lagi. Jadi cuma dilingkarkan gitu. Ini model sarang burung seperti ini, teman-teman. Nah, terus perawatannya bagaimana, Pak Igol? Nah, gitu. Ini perawatan di tabu lampot itu lebih intens daripada kita nanam yang di tanah, teman-teman ya. Kenapa? Karena medianya cuma kecil ya, medianya kecil seperti ini otomatis airnya juga terbatas, nutrisinya juga terbatas, karena tanaman ini mengandalkan media yang cuma seperti ini, segini ini, untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhannya, teman-teman. Jadi kita harus suplai dengan teratur ya. Bisa teman-teman lakukan 1 minggu itu 2 kali bisa, atau 1 minggu sekali juga bisa. Kita lihat-lihat dulu seperti apa kondisi pohonnya ya. Kalau pohonnya terlalu subur, ya ambil aja 1 minggu sekali gitu. Terus tentang perawatan bagaimana, Pak Iko? Nah, perawatan kalau anam awal-awal seperti ini, teman-teman ya cukup langsung dipupuk aja. Penyemprotan juga rutin ya, fungi, insek, seperti yang sering kami sarankan. Kalau menanam anggur jangan tunggu sampai terkena OPT, baik itu jamur ataupun insek ya, serangga-serangga yang dapat istilahnya itu mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi kalau di sini itu setiap minggu tetap disemprot, teman-teman ya. Jadi seminggu sekali. Kalau di sini di hari Senin, teman-teman ya, baik di kebun yang di sana pembuahan ataupun di tabu lampot sini pada hari Senin itu disemprot, teman-teman ya. Jadi tidak menunggu sampai OPT itu datang menyerang. Karena apa? Kalau sudah terkena OPT, kita sulit untuk menanggulangi, teman-teman ya, dan dapat mengakibatkan tanaman itu setak ya, tanaman stres karena daunnya terganggu dan akibatnya tanamannya rusak. Jadi pertumbuhannya tidak bagus, teman-teman ya. Iya, tentang perawatan media tanam, teman-teman ya. Tentang media tanam, berhubung media tanamnya itu cuma segini, jadi teman-teman harus melakukan perawatan ya untuk menjaga porositasnya. Teman-teman dapat memberikan asam humat ya, asam humat supaya tetap terjaga gemburnya media tanam, teman-teman ya. Karena kalau di pot seperti ini lama kelamaan akarnya itu banyak ya, bayangkan cuma segini, jadi akarnya di dalam itu sudah melingkar-lingkar ya, karu-karuan, teman-teman ya. Makanya di kami itu menyarankan ya maksimal 2 tahun lah, 2 tahun dibongkar lagi, terus dilakukan peremajaan ya, istilahnya itu pruning akar. Jadi akarnya dikurangi ya sekitar 20% lah, akar dikurangi, lalu ditanam lagi, ditambahi media yang bagus lagi. Untuk cara pruning akarnya juga kami sudah berikan tutorial ya, kami buatkan tutorial, teman-teman dapat menyimak di video yang ini ya. Nah, itu cara pruning akarnya, teman-teman ya. Tentang perawatan pemupukan, Pak Eko, nah, gimana gitu. Untuk pemupukan, teman-teman, kalau di kebun kami ini kami menggunakan Abemik Supernova seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah nutrisi komplit, teman-teman ya. Jadi kalau sudah pakai satu pupuk ini sudah tidak menambah pupuk lain ya. Paling kalau kami menambah di asam humat. Dan asam humat itu bisa dicampur dengan ini, teman-teman ya. Jadi sekali aplikasi pupuk Abemik ini yang sudah diencerkan, sudah siap aplikasi, dikasih asam humat dikit gitu langsung dikocorkan. Itu bisa ya, karena asam humat itu bagus sekali, teman-teman ya. Karena asam humat itu juga mengikat nutrisi ya, jadi lebih mudah untuk diserap oleh tanaman. Ini yang untuk fase vegetatif, teman-teman ya.
Biasanya seperti ini, kalau di pot itu biasanya lebih cepat ya, sekitar 4 atau 5 bulan itu sudah bisa dibuahkan ya. Jadi mulai awal tanam sampai menjelang pembuahan kami pakai yang vegetatif, yang fase pertumbuhan ini teman-teman ya. Dan untuk persiapan pembuahannya kami menggunakan yang generatif, yang pupuk Abimik generatif. Sudah banyak yang menggunakan pupuk dari kami ini teman-teman ya. Kalau teman-teman menginginkan untuk membeli ya, untuk budidaya abu lampet untuk skala hobi ataupun skala kebun, teman-teman dapat menghubungi nomor yang ada di video ini teman-teman ya. Jadi segini ini bisa diencerkan sampai 100 liter lebih teman-teman ya. Jadi lebih awet ya, lebih awet, ringan di apa istilah pengeluaran pupuk, karena segini ini bisa banyak ya. Kalau di pot segini paling ini 1 liter aja sudah cukup ya. Jadi istilahnya itu, kita itu apa ya, istilahnya orang Jawa itu ngemong tanaman ya. Jadi awalnya kita pupuk sesuai dengan kebutuhan. Awal tanam ya sedikit dulu, nanti bertahap banyak gitu ya. Jadi kalau di kami biasanya itu pupuknya itu rutin tapi dengan dosis kecil teman-teman ya. Jadi istilahnya seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pupuk langsung banyak itu kurang efisien ya, kurang bagus. Jadinya tanaman itu, ketika tanaman itu memerlukan makanan, itu istilahnya ada dalam media tanam gitu. Daripada teman-teman memupuk semisal ya 1 minggu itu di sekitar 6 mili semisal ya, 6 mili per liter. Teman-teman bisa juga menggunakan 3 mili per liter, itu jarak 3 hari sekali gitu bisa. Jadi malah nggak bagus kalau teman-teman langsung semisal 25 mili per liter 1 bulan sekali gitu. Jadinya istilahnya itu overdosis nanti teman-teman ya, bisa mengakibatkan tanaman itu berhenti pertumbuhannya ataupun daun-daunnya ini bisa gosong sapi tepi gitu. Itu cirinya overdosis tanaman, overdosis pupuk teman-teman ya, dan itu bisa fatal akibatnya, bisa menimbulkan rontok semua daunnya, menghambat pertumbuhan, dan yang paling tragis itu adalah menyebabkan kematian pada tanaman itu sendiri teman-teman ya. Jadi istilahnya berkebun, apapun tanamannya, khususnya tanaman anggur itu adalah seni teman-teman ya, seni menanam. Jadi nikmati aja prosesnya, jangan buru-buru untuk dibuahkan ya, nikmati aja prosesnya, terus pelajari karakter tanamannya, karena anggur itu beda jenis juga beda karakter teman-teman ya, beda karakter, maunya seperti apa tanaman kita pelajari, insya Allah tanaman itu akan berbakti kepada kita teman-teman ya. Nah, tetap semangat untuk nganggur teman-teman ya, semoga menginspirasi. Demikianlah teman-teman sharing dari kami, semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.